Ya, kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hozainuddin menyatakan perang terbuka dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ya, Hozainuddin menyebut ada peran Jokowi dalam penangkapan paksa Roy dan juga Dr. Tifa. Perang terbuka secara hukum melawan saudara Joko Widodo. Allahu Akbar. Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Tak terima dua tersangka fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo dan Tifa Fauzia Tiasuma ditangkap polisi. Kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hozainuddin nyatakan perang terbuka terhadap Joko Widodo. Hozainuddin menyebut proses hukum yang menjerat Roy dan Tifa penuh dengan kepentingan politik. Ia bahkan menuding di balik penangkapan Roy dan Tifa ada tangan Jokowi yang bekerja. Saya sampaikan kepada saudara Joko Widodo. Saudara Joko Widodo puas sekarang saudara melihat anak bangsa warga negara Anda hari ini dijemput secara paksa. Apakah Anda cukup puas dengan peristiwa hari ini? Atau Anda justru kurang puas ingin Roy Suryo dan kawan-kawan ini ditahan semuanya? Karena saudara Joko Widodo sudah sampai pada tahapan ini, bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan saudara Joko Widodo. Allahu Akbar. Sementara itu, setelah lawannya dijemput paksa penyidik Polda Metro Jaya, Jokowi menyebut menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim penyidik. Walaupun tidak pernah terbukti, namun kembali mantan wali kota Solo itu berjanji siap menunjukkan ijazah aslinya saat persidangan nanti. Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Selain menuding Jokowi ada di balik penangkapan Roy dan Tifa, kubu Roy CS juga menuding aparat telah menyalahgunakan kekuasaan. Pasalnya, sebelumnya Roy dan Tifa belum pernah mendapatkan surat panggilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindot Sudi bersama Senata Arman dan Syafati Suryo. Pemirsa, pemberlakuan pemadaman listrik bergilir oleh perusahaan listrik negara membuat warga di Majalengka, Jawa Barat kecewa. Pemadaman listrik yang terjadi Sabtu malam membuat warga di perumahan Grand Rahayu, Kelurahan Simberem, Cigasong harus memanfaatkan penerangan dari lampu sepeda motor. Menurut salah seorang warga, pemadaman listrik dilakukan tanpa ada pemberitahuan sehingga dapat merusak perangkat elektronik warga. Ya, sementara itu di Kota Cirebon, Jawa Barat, pemadaman listrik secara bergilir dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak terhadap produksi furniture dan juga pernak-pernik pesta berbahan kayu. Mesin-mesin yang seharusnya bekerja kini tak bisa berfungsi maksimal karena pemadaman listrik. Bahkan di kala listrik padam, para pekerja hanya bisa mengerjakan yang bisa dikerjakan secara manual sambil menunggu listrik kembali menyala. Pemadaman sejak minggu kemarin pemadaman. Nah, 2 hari sekarang udah pemadaman nih. Kemarin dari asar sampai setelah maghrib. Sekarang dari habis zuhur sampai sekarang nih belum nyala. Ada kendala nggak? Kendalanya sangat kendala ketika kita yang di kerajinan kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu mesin, perlu listrik. Akhirnya dengan mati lampu ya sangat terkendala. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia beri ultimatum pada PT PLN Persero agar segera lakukan langkah terukur guna cegah terulangnya pemadaman listrik bergilir yang dikeluhkan oleh masyarakat. Bahlil pun tegaskan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kelangkaan batu bara. Mitigasinya adalah kami melakukan rapat evaluasi kontrol kepada PLN. Masalahnya yang PLN sampaikan itu adalah mereka kekurangan medium, kalori yang medium. Tapi itu kan teknis mereka. Sama maintenance-nya. Tadi saya sampai di jalan juga saya bicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar
hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Kira-kira itu Pak. Pemerintah tegas, saya udah kurang tegas apalagi, udah kita kasih ultimatum gitu. Nah tinggal teknis implementasinya di PLN. Itu. Kita ke informasi lain, pemirsa. Roy Suryo dan Dr. Tifa masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, kedua tersangka dirawat usai ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat kemarin. Ya, hingga dengan Sabtu sore, Roy Suryo dan Dr. Tifa masih menjalani rawat inap sejak Jumat malam di Gedung Anton Sujarwo Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebelumnya, kedua tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo sempat menjalani pemeriksaan kesehatan di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Polri. Bahkan sampai dengan saat ini belum dapat dipastikan berapa lama Roy Suryo dan Dr. Tifa akan menjalani rawat inap. Pemirsa, kuasa hukum Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, Refli Harun, mengatakan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan penangguhan penahanan terhadap kedua kliennya. Ya, menurut Refli, keputusan tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan proses, termasuk rencana pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap kedua ke Kejaksaan Senin nanti. Dalam kasus lawyering seperti ini kan kita harus memperhatikan betul apa kemauan prinsipal kan. Apalagi ini kasus yang memberikan atensi publik yang tinggi. Jadi tidak bisa sembarangan kita menghandlenya. Secara hukum nggak susah sebenarnya, kasus ringan kan sebenarnya kan. Pencemaran nama baik, kemudian fitnah itu ancaman hukumannya harusnya di bawah 5 tahun. Tapi kita tahu kan ada pasal-pasal yang kemudian diselundupkan, kita duga itu pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman sampai 12 tahun. Karena itu kita perlu bertindak hati-hati dan kemudian juga kita kaitkan dengan kemungkinan nanti penyerahan dua beliau hari Senin nanti pukul 9 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kita ingin memastikan bahwa upaya untuk misalnya penangguhan penahanan atau tidak ditahan itu tetap kita prioritaskan kepada mereka. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Syafati Suryo. Dan kita akan melihat informasi terkait dengan Selat Hormuz, pemirsa. Ya, setelah sempat dibuka, Selat Hormuz kembali ditutup oleh pemerintah Iran. Ya, menurut pemerintah Iran, bahwa serangan ilegal penjajah Israel ke Lebanon mencederai kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Bahkan selain itu, Iran juga menyebut bahwa keberadaan pasukan Amerika Serikat di kawasan tersebut melanggar kesepakatan damai. Penutupan kembali jalur strategis perdagangan minyak dunia ini diumumkan oleh Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. IRGC menyatakan bahwa perjanjian damai termasuk penarikan pasukan teroris Israel dari Lebanon, pencabutan penuh blokade Angkatan Laut Amerika Serikat, dan penarikan pasukan imperialis dari Teluk Persia. Sebelumnya, setelah Selat Hormuz sempat dibuka kembali, kapal-kapal dan juga tanker minyak terlihat melintas di dekat pelabuhan Mutrah di Muscat, Oman. Kapal-kapal berlabuh di dekat pelabuhan Mutrah, Muscat, Oman. Kapal-kapal pembawa minyak ini berlabuh di lepas pantai setelah Amerika Serikat mengumumkan pencabutan blokade terhadap lalu lintas maritim di Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika tidak lagi menghalangi kapal-kapal yang melintas. Iran juga tidak akan memberlakukan biaya terhadap kapal selama 60 hari ke depan. Namun Selat Hormuz kembali ditutup. Iran menyebut keberadaan pasukan Amerika Serikat di kawasan tersebut melanggar kesepakatan damai.